Selamat datang. Kita sering banget ya menganggap urusan SDM di pemerintahan itu cuma soal administrasi. Tapi pernah kepikiran nggak kalau peran ini sebetulnya lagi berubah total? Nah, hari ini kita akan bongkar bagaimana manajemen SDM aparatur dari yang tadinya cuma mesin administrasi, sekarang jadi arsitek utama yang merancang masa depan birokrasi. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu ya. Kenapa sih model birokrasi kita yang lama itu kok rasanya udah nggak relevan lagi di zaman yang serba digital dan penuh disrupsi ini? Nah, pertanyaan inilah yang jadi titik awal dari semua transformasi yang mau kita bahas. Jawabannya sebenarnya simpel banget. Tuntutan zaman. Coba deh kita lihat, masyarakat sekarang itu butuhnya bukan cuma layanan biasa. Mereka maunya yang cepat, yang pinter, yang responsif. Jadi tekanannya itu besar banget buat sektor publik. Harus bisa beradaptasi, atau ya siap-siap saja ketinggalan dan jadi nggak relevan lagi. Nah, disinilah peran manajemen sumber daya manusia aparatur atau kita singkat aja MSDMA jadi penting banget. Dulu mungkin cuma dianggap fungsi pendukung ya kan, tapi sekarang MSDMA justru jadi mesin utama yang mendorong transformasi. Jadi bukan lagi sekedar jadi roda gigi kecil, tapi udah jadi motor penggerak yang mengubah organisasi dari dalam. Oke, kalau kita ngomongin inovasi di sektor publik, sebenarnya apa sih itu? Inovasi itu bukan cuma soal bikin proses jadi lebih cepat atau lebih murah. Inovasi yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berhasil mengenalkan ide atau cara kerja baru yang manfaatnya benar-benar dirasain sama masyarakat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai nilai publik. Dan ternyata nih, inovasi itu ada dua jenis utama, atau bisa kita bilang punya dua wajah. Ada yang sifatnya itu perbaikan kecil-kecil, bertahap. Nah, ini yang disebut incremental. Tapi ada juga yang perubahannya drastis, mengubah total cara kerja kita. Itu yang namanya radikal. Yuk, kita bedah satu-satu bedanya apa? Coba kita bayangkan ya. Inovasi incremental itu ibarat kita punya mesin, terus kita servis, kita poles dikit-dikit biar kerjanya lebih efisien. Aman kan? Risikonya kecil. Nah, beda sama inovasi radikal. Ini tuh ibaratnya kita ganti total mesinnya dengan teknologi yang sama sekali baru. Keduanya dibutuhkan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup puas dengan mesin yang cuma sedikit lebih baik, atau kita berani buat lompatan besar ke masa depan? Nah, dari sini kita mulai lihat ada pergeseran cara berpikir yang besar banget. MSDMA itu nggak lagi dilihat sebagai mesin yang cuma jalanin perintah. Sekarang perannya itu lebih kayak sistem navigasi yang justru ikut nentuin arah tujuan organisasi. Ini bukan sekedar ganti istilah loh, ini perubahan filosofi yang mendasar banget. Oke, kita lihat dulu gambaran masa lalunya. Dulu, fungsi SDM itu ya benar-benar kayak mesin di pabrik. Tugasnya simpel, mastiin semua berjalan sesuai prosedur, kayak barang di jalur perakitan. Selama aturan diikuti, nggak ada yang macet, ya udah tugasnya dianggap beres. Fokus utamanya cuma satu, kepatuhan. Jadi, di model mesin ini, kerjaan SDM itu cuma ngisi-ngisi kotak kosong aja, ada kuota formasi, ya diisi. Udah, nggak ada pertanyaan lebih dalam kayak, orang yang kita rekrut ini punya skill yang kita butuhin buat 5 tahun ke depan nggak ya? Nah, akibatnya, ya bisa kita tebak bareng-bareng. Birokrasinya jadi lamban, kaku, dan ujung-ujungnya selalu ketinggalan kereta pas ada perubahan. Nah, sekarang kita lihat perubahan yang drastis. MSDMA modern itu udah jadi kayak navigator di anjungan kapal. Tugasnya bukan lagi cuma ngecek mesin di ruang bawah itu berputar atau enggak. Tapi tugasnya adalah membaca peta, melihat ke cakrawala, dan ikut nentuin kemana kapal organisasi ini mau dibawa berlayar. Sebagai navigator, alat utamanya apa? Ya data. MSDMA sekarang itu pakai Workforce Analytics buat memetakan rute. Dia menganalisis, oke, kompetensi apa nih yang bakal kita butuhin di masa depan? Terus, dia proaktif nyari talenta-talenta digital. Dan yang paling penting, dia mastiin setiap awak kapal, alias semua pegawai, itu paham dan bergerak ke arah tujuan yang sama. Semuanya nyambung ke visi besar organisasi. Artinya apa? Semua fungsi SDM itu sekarang jadi satu kesatuan yang saling terhubung. Nggak jalan sendiri-sendiri lagi, mulai dari cara kita rekrut, ngasih pelatihan, sampai proses promosi, semuanya itu jadi bagian dari satu strategi besar. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya silo-silo administrasi. Semuanya kerja bareng buat satu tujuan, mendorong inovasi. Dan puncaknya, peran MSDMA ini berevolusi lagi. Satu level lebih tinggi. Bukan cuma jadi navigator, tapi sekarang jadi arsitek. Kalau navigator itu kan ngikutin peta yang ada ya. Nah, arsitek itu, dia yang ikut ngerancang bangunannya. Ikut merancang masa depan organisasi. Dia benar-benar jadi seorang agen perubahan sejati.
Dan ini bukan cuma omongan kosong atau teori di atas kertas loh. Lembaga sekelas OECD aja udah ngegasin hal ini di tahun 2017. Mereka bilang, fungsi SDM itu harus bertransformasi. Dari yang tadinya cuma administrative support, sekarang harus jadi change agent. Ini tuh kayak seruan global, sebuah standar baru yang nunjukin betapa krusialnya peran ini sekarang. Nah, sebagai arsitek perubahan, tugasnya apa aja sih? Ada 3 hal kunci. Pertama, dia harus bisa meneropong ke masa depan, ngelihat kompetensi apa yang bakal dibutuhin nanti. Kedua, dia harus bisa bangun jembatan, artinya ngebantu semua orang di organisasi buat ngelewatin masa transisi dengan mulus. Dan yang ketiga, yang mungkin paling penting, adalah menumbuhkan budaya inovasi. Jadi dia harus nyiptain lingkungan di mana ide-ide baru itu nggak cuma diterima, tapi bisa tumbuh subur. Terus apa artinya semua ini buat birokrasi kita secara keseluruhan? Implikasinya besar banget. Intinya gini, dengan mengubah cara kita mengelola sumber daya manusia, kita itu sebetulnya lagi mengubah arah dan masa depan sektor publik itu sendiri. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita. Perubahan paradigma yang paling fundamental. Kita harus berhenti ngelihat pegawai itu sebagai barisan anonim yang cuma perlu diatur. Sebaliknya, kita harus mulai melihat mereka sebagai kumpulan talenta strategis yang unik yang harus dikelola dengan cerdas untuk mencapai tujuan besar bersama. Ini perubahan mindset yang paling krusial. Oke, sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat refleksi sejenak. Coba deh lihat ke organisasi kita masing-masing. Tanyakan ini, apakah fungsi SDM di tempat Anda masih sibuk muterin roda mesin administrasi yang lama, atau dia sudah berani mengambil perannya sebagai arsitek yang ikut merancang masa depan? Nah, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi menentukan seberapa siap organisasi kita buat menghadapi tantangan zaman.